Umat Katolik dengan berbagai cara yang mungkin dapat menggerakkan lingkungan warga masyarakat di sekitarnya untuk menanam tanaman pangan pada lahan kosong dan menyediakannya bagi warga yang membutuhkan, bagi warga yang kekurangan pangan sebagai gerakan bela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian yang dengan peran berbeda-beda telah ikut mengemban tanggung jawab, menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih dengan berbagai jalan dalam berbagai gerakan. Semoga kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, terus berjalan bersama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda, keluarga-keluarga, dan komunitas Anda. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, selamat sore. Apa kabar semuanya? Biar kita semangat, kalau ditanya apa kabar, jawabnya begini, dahsyat luar biasa, yes, 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 gitu ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa, yes, yes, yes. Ya, itu namanya kita memiliki semangat menyambut Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi ini. Hari ini kita juga memperingati Hari Pangan Sedunia. Kita diajak bersama Bapak Uskup nanti dalam surat gembala yang menyatakan bahwa kita merayakannya sekaligus untuk mewujudkan martabat manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga diajak untuk terus tidak jemu-jemunya berdoa, bahkan juga tidak hanya berdoa, tetapi juga menjadi wujud dari doa itu bagi banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita. Sadar bahwa kita orang berdosa, mari kita koreksi batin kita, karena seringkali kita lalai, seringkali kita melakukan berbagai kesalahan. Kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita layak merayakan cinta kasih Tuhan yang agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya.
Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
Belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika putra manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, pada sore hari ini tidak ada homili. Homili diganti dengan surat gembala Hari Pangan Sedunia 2022 yang bertema menghargai pangan sebagai wujud penghormatan martabat manusia. Mari kita saksikan dan dengarkan surat gembala dari Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Setiap tanggal 16 Oktober, kita menyambut Hari Pangan Sedunia dengan merayakan Ekaristi dan ingin memaknainya dalam terang sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan sakramen yang kita sambut memberi inspirasi dan daya kekuatan agar kita semakin terlibat bersama masyarakat untuk menjawab keprihatinan mengenai pangan. Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini adalah jangan sampai ada yang tertinggal. Seruan ini mengingatkan kita akan kenyataan bahwa ada banyak saudari-saudara kita yang tidak mampu mengejar dan menikmati hasil pembangunan dan kemajuan. Saudari-saudara kita inilah yang sering disebut golongan lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Saat ini, keadaan saudari-saudara kita ini makin rentan akibat krisis global. Berbagai informasi memberikan gambaran akibat krisis global bahwa sebetulnya kita sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Menteri Keuangan kita menyatakan bahwa harga pangan global berpotensi meningkat hingga 20% menuju akhir tahun 2022. Kesulitan ekonomi dan beban sosial lain akibat pandemi COVID-19 diperparah oleh berbagai macam hal, antara lain konflik antar negara yang berkepanjangan. Kita pun dapat merasakan dampak krisis global itu dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Pesan Hari Pangan Sedunia, agar jangan ada seorang pun yang tertinggal ini, menjadi tantangan iman dan moral bagi kita juga. Tantangan ini menjadi lebih mendesak lagi, karena kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin mengamalkan ajaran sosial gereja melalui tema penghormatan martabat manusia dan semboyan, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Perayaan Hari Pangan Sedunia tahun 2022 ini dapat membantu kita untuk menyadari bahwa salah satu hak dasar manusia adalah hak atas kebutuhan makanan. Dalam rangka menghormati martabat manusia, kita dapat bertanya kepada diri kita masing-masing, keluarga, dan komunitas kita. Misalnya, apa yang bisa kita lakukan agar saudari-saudara kita yang tertinggal ini dapat memenuhi hak atas makanan? Bisakah kita menemukan dan membuka jalan sehingga saudari-saudara kita yang tertinggal dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak dasar atas pangan? Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih.
Dia membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan tidak mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Wajah Allah yang seperti itulah yang mesti kita nyatakan dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, komunitas, maupun di Keuskupan Agung Jakarta ini. Untuk menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih itulah, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin bertumbuh dalam dinamika semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Semboyan ini bukanlah sekedar konsep, melainkan undangan untuk bergerak dan bertindak. Gerakan dan tindakan kasih, peduli dan bersaksi mesti dilaksanakan dalam konteks yang aktual. Salah satu konteks aktual itu dapat kita lihat antara lain dalam data-data sebagai berikut. Pada tahun 2000 sampai 2019, 39,8% sampah di Indonesia merupakan sampah makanan, berkisar antara 115 hingga 184 kg per kapita per tahun. Jika itu dihitung dalam bentuk uang, nilai sampah makanan di Indonesia mencapai 330 triliun per tahun. Artinya, setiap orang Indonesia rata-rata membuang makanan senilai 2,1 juta rupiah per tahun. Bahkan di kota Tangerang misalnya, setiap orang diperkirakan memboroskan uang senilai 5 juta rupiah per tahun dalam wujud sampah makanan yang terbuang. Bagi kita, murid-murid Kristus, membuang makanan bukan hanya merupakan persoalan kerugian materi atau masalah ekonomi belaka, tetapi persoalan iman dan moral. Paus Fransiskus mengingatkan kita akan kenyataan yang tidak adil dan sangat memprihatinkan, bahwa saat ini sebenarnya tersedia makanan yang cukup untuk semua orang, namun tidak semua orang dapat memperoleh bagiannya. Di banyak wilayah di dunia termasuk Indonesia, makanan terbuang dan dikonsumsi secara berlebihan. Sementara banyak saudari-saudara kita mengalami kekurangan makan. Paus Benediktus ke-16 memberikan nasihat yang lugas dengan mengutip kata-kata Santo Basilius, seorang uskup pada masa awal kekristenan. Agar kita, saya kutip, jangan bersikap lebih kejam daripada hewan, dengan mengambil bagi dirinya sendiri apa yang menjadi milik bersama, dan merebut bagi dirinya apa yang menjadi hak semua orang. Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan bagi banyak saudari-saudara kita menjadi salah satu tantangan, bahkan ancaman dalam mewujudkan martabat mereka sebagai manusia. Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Jakarta tahun ini mengusung tema menghargai pangan sebagai wujud penghormatan martabat manusia. Pertanyaan pokok yang harus kita tanggapi dan jawab adalah ini. Apa yang mesti kita lakukan supaya hak dasar atas pangan saudari-saudara kita yang berkekurangan dapat kita penuhi? Dan dengan demikian, kita mengangkat martabat saudari-saudara kita itu. Beberapa contoh konkret dapat kita lakukan. Kita dapat menghargai pangan dengan mengupayakan pola makan secukupnya dan sehat, serta tidak membuang makanan. Ini adalah tindakan iman, karena pangan adalah anugerah Allah bagi semua orang. Membuang-buang makanan dan menjadikannya sampah berarti tidak menghormati hak dasar atas pangan dari saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Komunitas umat beriman di paroki, lingkungan, komunitas religius, dan komunitas kategorial dapat mengadakan gerakan solidaritas, berbagi bahan makan sehat untuk saudari-saudara kita yang berkekurangan. Para pelaku usaha di bidang makanan dapat mengumpulkan makanan yang tidak terjual atau berlebih, yang masih layak konsumsi,
dan menyalurkan kepada saudari-saudara kita yang membutuhkan. Untuk memastikan makanan yang akan dibagikan layak dan sehat untuk dikonsumsi, perlu bekerja sama dengan pihak atau lembaga lain yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Umat Katolik dengan berbagai cara yang mungkin dapat menggerakkan lingkungan warga masyarakat di sekitarnya untuk menanam tanaman pangan pada lahan kosong dan menyediakannya bagi warga yang membutuhkan, bagi warga yang kekurangan pangan sebagai gerakan bela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian yang dengan peran berbeda-beda telah ikut mengemban tanggung jawab menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih dengan berbagai jalan dalam berbagai gerakan. Semoga kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, terus berjalan bersama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda, keluarga-keluarga, dan komunitas Anda. Marilah menyatakan misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan akan hidup baru yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kalau saya hadir di paroki ini, saya mau memberikan informasi bahwa sejak tahun 1946 atau 1 tahun setelah Indonesia merdeka, keuskupan kita, Keuskupan Agung Jakarta menerbitkan majalah Hidup dan sampai sekarang masih tetap hidup. Supaya semakin hidup, saya berharap ibu bapak, saudara-saudari bisa berlangganan majalah Hidup, karena ini sangat berguna untuk menumbuh kembangkan iman kita. Ada berbagai banyak informasi-informasi tentang iman kita, juga refleksi-refleksi yang memberi kekayaan iman kita dan keluarga kita. Maka silahkan berlangganan, baik media cetak ataupun media online. Silahkan Anda berlangganan supaya hidup tetap hidup. Majalah Hidup juga menyediakan patung-patung, ada patung Bunda Maria segala suku, patung Santo Yosef, patung Carlo Acutis, dan lain-lain. Silahkan Anda memilihnya. Dan juga menyediakan kartu flash yang bergambar Bapak Uskup. Ada berbagai gaya Bapak Uskup sehingga Anda bisa mengkoleksi kartu flash ini. Dan satu lagi, tadi ketika Anda masuk ke gereja ini, Anda diberikan amplop-amplop ini. Untuk apa amplop-amplop ini? Untuk diisi duit sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah diisi, masukkan ke dalam kotak-kotak majalah Hidup di luar gereja. Kalau nggak bawa duit, bisa juga gesek ataupun transfer. Ini untuk kita melanggani para katekis di seluruh Indonesia majalah Hidup. Kita perlu berbela rasa kepada para katekis karena mereka membutuhkan majalah Hidup untuk bahan pengajaran mereka. Maka silahkan Anda mengisinya dan nanti masukkan ke dalam kotak-kotak majalah Hidup di luar gereja. Terima kasih atas bela rasa Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati saudari-saudara beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.